Yohanes 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia." Sahabat inspirasi, seorang gadis yang sangat dimanja oleh ayahnya terjerumus ke dalam dunia narkoba. Ayahnya membesarkan gadis itu seorang diri karena istrinya telah meninggal dunia ketika melahirkan putrinya tersebut. Karena kebutuhan akan narkoba semakin meningkat, maka putri itu mencuri uang tabungan ayahnya, kemudian melarikan diri ke Jakarta. Di Jakarta, ia kesulitan mencari pekerjaan yang layak, sehingga ia terpaksa bekerja sebagai wanita penghibur di sebuah nightclub. Setelah 1 bulan di Jakarta, ia mendapat sepucuk surat dari ayahnya. Dalam seminggu, ia mendapat 3 pucuk surat, namun tak satu pun yang dibacanya. Hari terus berganti, surat pun berdatangan, tapi satu pun tidak ada yang dibacanya. Menjelang Paskah, ia menerima sepucuk surat yang diantar ke nightclub tempat ia bekerja. Akhirnya dari salah seorang karyawan, ia mengetahui bahwa yang mengantar surat itu adalah ayahnya sendiri. Kekerasan hati gadis itu akhirnya luluh lantak. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka dan membaca surat itu. "Anakku sayang, ayah sudah lama tahu di mana engkau bekerja. Saat ini hanya satu yang ayah inginkan. Maukah kau pulang ke rumah kita?" Tiba-tiba gadis itu merasa rindu pada ayahnya dan memutuskan untuk pulang. Ternyata sejak ia pergi dari rumah, ayahnya sering bergadang untuk menanti kepulangannya. Dari hasil pemeriksaan dokter, ternyata ayahnya mengidap penyakit kanker. Hati gadis itu semakin hancur ketika mendengar, "Ayah, aku bukan putrimu yang sangat kau banggakan dulu. Aku hanya seorang gadis penghibur yang telah kotor. Bahkan aku kena penyakit AIDS. Ayah, jangan dekat-dekat aku, nanti ayah ketularan," katanya. Ayahnya terdiam. Ayahnya malah mempererat, memeluknya seolah tak ingin melepaskan anaknya yang telah kembali. Sahabat inspirasi, mengapa Yesus mau datang ke dunia? Padahal dia tahu bahwa ia akan ditolak, disiksa, dan mati seperti seorang penjahat. Karena Yesus ingin manusia yang adalah miliknya, tetapi telah ditipu, dicuri, dan dibinasakan oleh iblis, dapat kembali ke pelukannya untuk menikmati hidup yang berkelimpahan. Kerinduan hati Allah pada kita tercermin pada kisah di atas. Allah tidak peduli pada kelamnya masa lalu kita. Yang Dia inginkan adalah kita kembali ke pelukannya dan menjadi miliknya melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Saat menerima penebusan Yesus, kita milik Yesus sepenuhnya. Dosa kita sudah ditebusnya dengan harga yang amat mahal, yaitu darahnya sendiri, dirinya sendiri. Sahabat inspirasi, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 mengatakan, "Atau tidakkah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Sahabat inspirasi, marilah kita hidup sebagai anak tebusan dengan hidup lebih baik yang dapat menyenangkan hatinya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa buat inspirasi hari ini. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk menyadari bahwa kami adalah milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.